Harga sebuah tanggung jawab. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. 2 Korintus 11 ayat 27 sampai 28. Dr. Zenko Rinkyu saat itu sedang berada di rumah saat mendadak seorang petugas jaga rumah sakit menelponnya karena ada seorang pasien dalam kondisi gawat yang membutuhkan operasi. Dr. Zenko adalah satu-satunya dokter ahli syaraf di Trinity Medical Center di negara bagian Alabama, Amerika Serikat. Saat itu, akses transportasi benar-benar lumpuh karena ada badai salju yang menutup jalan dan mengganggu penglihatan. Jalanan tidak memungkinkan untuk ditempuh dengan kendaraan. Saya tidak bisa kemana-mana dengan kendaraan. Saya memilih berjalan kaki saja, kata Dr. Zenko. Setelah mengetahui bahwa kondisi jalan benar-benar tak mampu ditempuh dengan kendaraan tipe apapun, ia memutuskan menerobos badai salju demi menolong pasiennya. Jarak rumah Dr. Zenko ke rumah sakit sekitar 10 km dan membutuhkan setidaknya 5 jam berjalan kaki di tengah badai salju untuk menolong sang pasien. Setelah tiba di rumah sakit, segera ia bergegas menuju ruang operasi dan melakukan operasi. Di mata rekan-rekannya, Dr. Zenko adalah orang yang sangat bertanggung jawab atas profesinya. Namun, ternyata pujian yang datang kepadanya tidak membuat Dr. Zenko besar kepala. Ia hanya menjawab dengan rendah hati, "Saya hanya menjalankan tugas." Dalam 2 Korintus pasal 11, Rasul Paulus menceritakan beratnya perjuangan yang harus ia lakukan demi melayani umat Tuhan. Ayat 27 sampai dengan 28. Apapun konteks pekerjaan kita, ingatlah bahwa jabatan dan tanggung jawab adalah ibarat dua sisi mata uang. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pula harapan yang digantungkan orang lain kepada kita. Kita harus siap bila suatu ketika rasa nyaman kita terusik demi menyelesaikan tugas. Namun, jika kita melakukannya dengan sukacita, maka letih fisik pun menjadi tidak terasa karena kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Ketika kita terjun ke dalam pelayanan, tetaplah semangat. Tak peduli ada yang mengapresiasi ataupun tidak, karena kita hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Satu hal yang pasti, semua jerih payah kita buat Tuhan tidak ada yang sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Bunda Teresa berkata, "Jangan bangga bila karya kita dipuji. Bekerjalah bagi Yesus dan Ia akan bekerja bersamamu." Anda setuju? Tetap lakukan yang terbaik, sekalipun itu tidak ada yang peduli. Biarlah Tuhan yang menilai sikap tanggung jawab Anda dengan caranya.